Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengintegralan fungsi rasional ya. Jadi yang pertama kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan fungsi rasional. Oke, integral fungsi rasional ini ada dua kasus besar. Ini kasus yang pertama dan ini kasus yang kedua ya. Kasus yang pertama yaitu derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Namun sebelum kita masuk ke sana kita lihat dulu apa itu pengertian dari fungsi rasional. Jadi fungsi rasional yaitu fungsi yang bisa kita tulis dalam bentuk fx sama dengan px per qx, di mana px dan qx ini adalah suatu polinomial. Polinomial ini juga merupakan suatu polinomial. Nah, karena bentuknya pembagian seperti ini, polinomial px dan polinomial qx, maka ada dua kasus besar. Yang pertama yaitu derajat pembilang atau derajat px-nya ini kurang dari derajat penyebut atau qx-nya ya. Kemudian yang kedua, derajat pembilang px ini lebih besar sama dengan derajat penyebutnya atau qx-nya. Nah, untuk kasus yang pertama ini kasus derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Ada 4 macam subkasus, yaitu faktor linear berulang, faktor linear tidak berulang, faktor kuadratik tidak berulang, faktor kuadratik berulang. Untuk yang kasus yang kedua ini nanti setelah kita sederhanakan ini akan kembali menjadi kasus yang pertama. Jadi ada bagian di mana bagian itu akan merujuk kembali kasus yang pertama, di mana mungkin ada linear tidak berulang, linear berulang, kuadratik tidak berulang, dan kuadratik berulang. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini integran berbentuk fungsi rasional fx px per qx, di mana px dan qx adalah polinom. Kasus yang pertama yaitu derajat pembilangnya kurang dari derajat penyebutnya. Seperti apa? Nanti kita akan punya contoh ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita fokus ke qx-nya. Jadi qx-nya ini kita faktorisasi. Nah, faktor dari qx-nya inilah yang kita teliti. Apakah linear berulang, linear tidak berulang, dan seterusnya. Nah, setelah kita faktorisasi, kita punya kasus yang pertama yaitu linear tidak berulang. Nah, ini linear tidak berulang. Nah, kemudian setelah kita faktorisasi, seandainya kita punya kasus di mana faktornya adalah faktor linear dan tidak berulang, maka px per qx bisa kita ganti menjadi beberapa suku penjumlahan yang sederhana. Penjumlahan suku yang sederhana. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita ingin mencari ini konstanta A-nya. A1, A2 sampai dengan AN. Misalkan qx-nya ini berpangkat n. Kalau qx yang berpangkat 2 berarti hanya ada dua faktor linear, maka hanya ada dua konstanta A, A1 dan A2. Oke, ini kasus yang pertama untuk linear tidak berulang. Contohnya, jadi contohnya kita punya integral x plus 1 per x kuadrat min 9. Nah, kita fokus ke x kuadrat min 9. Kalau kita faktorisasi x kuadrat min 9, maka kita punya x min 3 dan x plus 3. Ini adalah faktor linear dan tidak sama, yaitu x min 3 dan x plus 3. Artinya faktor linear yang tidak berulang. Nah, faktor linear tidak berulang. Sehingga yang tadinya x plus 1 per x kuadrat min 9, kita bisa tuliskan menjadi bentuk penjumlahan dua suku, yaitu
A per X plus 3 dari mana? Ya dari ini, plus B per X min 3 dari faktor yang kedua. Kita samakan penyebut. Kita samakan penyebut di sini. Kalau saya tulis ulang di sini, kita punya A per X min 3 kalikan dengan X, ini X plus 3 ya, X plus 3 X plus 3. Nah, kita samakan faktor, kita samakan penyebutnya, kita kalikan dengan X min 3. X min 3 di sini juga X min 3. Ditambah dengan B per X min 3. Samakan penyebutnya, kita kalikan X plus 3 per X plus 3. Nah, jadilah kita punya A kalikan dengan X min 3 per X plus 3 kalikan dengan X min 3 ditambah dengan B kalikan dengan X plus 3. Nah, sama dengan ini. Jadi kita punya ini. Setelah itu, ini sama dengan apa? Sama dengan X plus 1 per X kuadrat min 9. X kuadrat min 9 tadi kan bisa kita tulis X plus 3 X min 3 kan. Nah, sekarang kita fokus ke pembilangnya. Berarti kalau penyebutnya sudah sama ya, penyebutnya sudah sama, ini sama dengan ini, maka kita fokus ke pembilangnya. Pembilangnya yaitu A X min 3 plus B X plus 3 harus sama dengan X plus 1. Jadi kita kelompokkan. Kita kelompokkan di sini, maka di sini saya punya A kalikan dengan X min 3A ditambah dengan BX ya plus 3B harus sama dengan X plus 1. Ini kita kelompokkan yang ada A nya, berarti saya punya A plus B X dikurangi dengan 3 kalikan dengan A min B, ini ya, A min B sama dengan X plus 1. Nah, apa artinya? Artinya kalau kita lihat ini koefisiennya di sini, berarti A plus B ini harus sama dengan 1 dan min 3A min 3B ini juga harus sama dengan 1. Dari mana? Ya dari ini kita samakan. Kita samakan. Ini kan 1 di sini. 1 di sini, maka ini akan sama dengan ini ya. Kemudian ini plus 1, maka ini akan sama dengan ini. Nah, oke. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita cari A dan B nya. Karena kita punya dua parameter dan dua persamaan, kita tulis A plus B harus sama dengan 1 dan min 3A plus 3B harus sama dengan 1 juga. Nah, kita kalikan 3 yang atas, ini kalikan 1, maka di sini saya punya 3A plus 3B sama dengan 3. Di sini min 3A plus 3B sama dengan 1. Saya tambahkan, ini hilang, maka saya punya 6B sama dengan 4. Berarti B sama dengan 4 per 6 atau 2 per 3. Oke. 4 per 6 atau 2 per 3. Berarti untuk mencari A nya, berarti A ditambah dengan B nya adalah 2 per 3 sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1 min 2 per 3 atau 3 per 3 dikurangi 2 per 3 sama dengan 1 per 3. Nah, jadi A dan B nya sudah diketahui. Maka integral yang awalnya adalah integral X plus 1 per X kuadrat min 9 ya. Di sini saya punya integral X plus 1 per X kuadrat min 9 dx, ini kita ganti menjadi dua buah suku, yaitu integral A nya adalah sepertiga per X plus 3 dx ditambah dengan B nya adalah 2 per 3
per X min 3 dx. Oke, kita keluarkan sepertiganya. Sepertiga integral 1 per X plus 3 dx ditambah dengan 2 per 3 integral 1 per X min 3 dx. Oke, terus apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita cari integralnya, yaitu integral dari 1 per X plus 3 dx. Bagaimana caranya? Kita gunakan teknik substitusi. Nah, integral substitusi kita misalkan U sama dengan U sama dengan X plus 3, maka DU sama dengan DX. Berarti kita ganti semua dengan ini menjadi integral 1 per X plus 3 dx sama dengan integral 1 per U, dx nya adalah DU. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ln U plus C. Nah, kita kembalikan lagi ke U nya. U sama dengan X plus 3 berarti sama dengan ln X plus 3 plus C. Nah, untuk yang pertama ini kita dapatkan. Yang kedua sama. Yang kedua kita punya integral 1 per X min 3 dx. Kita misalkan U nya adalah X min 3, maka DU sama dengan dx. Berarti sama dengan integral 1 per U, ini U nya sama dengan X min 3, DU sama dengan dx, berarti 1 per U DU. Berarti sama dengan ln U juga di sini. U nya beda lagi, U nya X min 3, berarti sama dengan ln X min 3 plus C. Oke, ini kita dapatkan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kita akan memiliki integral X plus 1 per X kuadrat min 9 dx sama dengan sepertiga 1 per 3 ln X plus 3 ditambah dengan 2 per 3 ln X min 3 plus C. Oke. Nah, inilah contoh untuk kasus yang pertama, kasus linier yang tidak berulang, ya.